Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang berbahagia. Pada pertemuan keempat ini 26 Januari 2021 kita akan membahas lanjutan dari kitab Johor Kalamiah yang kemarin sudah kita bahas hari Selasa yang lalu. Hari Selasa yang lalu kita sudah sampai soal yang ketiga. Hari ini kita masuk ke soal yang keempat. Perhatikan teks bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Sin itu soal, jim itu jawab. Idza akala sabu, idza akala ketika makan opo asabu hewan buas insanan ing manusia wasoro fi batnihi dan berada dalam perutnya au waqa'a fil bahri atau yang tertenggelam di dalam laut fa akalathu dan memakan hu ing manusia opo al asmaku beberapa ikan. Fahal yus'alu apakah akan ditanya au yu'adzabu atau akan diadab au yuna'amu atau akan diberi nikmat. Nah, kesimpulannya begini. Minggu yang lalu kita membahas bahwasanya orang yang dikubur itu akan ditanya oleh dua malaikat, kemudian diberi azab dan diberi siksa. Diberi azab itu atau diberi siksa itu bagi orang yang kafir atau munafik. Kemudian orang yang mukmin, yang beramal soleh, yang muslim itu akan mendapatkan nikmat. Nah, di soal yang keempat ini pertanyaannya adalah ketika manusia itu dimakan binatang buas, kemudian dia makan habis di perutnya ya, berada di binatang buas itu atau tenggelam di laut kemudian dimakan oleh ikan-ikan, apakah masih mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang dibunuh, dengan yang dikubur tadi itu? Yaitu apakah akan ditanya atau diadab atau dinikmat? Jawabannya 6, ya. Uluman mata, setiap manusia yang mati yus'alu akan ditanya. Summa yu'adzabu au yuna'amu, kemudian mendapatkan azab atau mendapatkan nikmat. Wala farqa baina man dufina fil kubri, dan tidak ada perbedaan antara dengan orang yang berada di kuburan. Au sara fi batni as-sabui, atau berada dalam perut hewan, au fi qa'ril bahri, atau yang tenggelam di laut. Wallahu ala kulli syai'in qadir, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, wa bikulli syai'in alim, dan maha mengetahui, dan khabirun ya, dan maha mengenal. Artinya kesimpulannya begini. Meskipun manusia yang matinya itu dimakan binatang buas atau tenggelam di laut yang kemudian dimakan oleh ikan sampai jasadnya habis, itu tetap mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana orang yang dikubur tadi, yaitu akan ditanya di kuburan. Dan bagi yang bisa menjawab dengan baik, artinya yang muslimun solihul amal, itu akan mendapatkan nikmat. Adapun orang yang yang kufur atau munafik atau nifak atau yang tidak taat dengan ajarannya Allah, itu akan mendapatkan azab. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya kita lanjutkan di soal yang ke-5. Pertanyaannya, idza kanal mayyitu, ketika ada seorang mayit, tu'atu ilaihi ruhuhu, yang dikembalikan rohnya, wa yus'alu, dan ditanya, summa yu'adzabu, kemudian disiksa, au yuna'amu, kemudian diberi nikmat, faliyaisin lataro, maka kenapa tidak mengetahui siapa anasu manusia sayan min dzalika, ya. Kenapa manusia itu tidak mengetahui kalau roh yang dikembalikan kepada mayit itu disiksa, diberi nikmat, kenapa enggak tahu? Nah, jawabannya ini, innallaha yahjubu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yahjubu, memberikan hijab atau memberikan penghalang absorohum, terhadap penglihatannya mereka anas tadi itu, angdalika, atas hal itu. Artinya manusia itu tidak diberitahu oleh Allah tentang tentang pertanyaan, kemudian azab dan nikmat yang dari kuburan itu. Manusia tidak tahu semuanya. Kenapa demikian? Imtihanan, untuk menjadi ujian bagi manusia itu, ya. Imtihanan lahum, untuk menjadi ujian bagi mereka, liyadharo, untuk memperjelas, man yu'minu bil ghaibi, siapa saja orang yang beriman terhadap hal yang gaib, wa man la yu'minu bihi, dan siapa saja yang tidak beriman terhadap hal tersebut. Min dawi syaki aw raibin, artinya atau orang yang masih ragu-ragu. Walau ra'an nasu min dzalika, maka jika manusia itu diberitahu tentang hal tersebut, la amanu kulluhum, maka semuanya akan beriman. Walam yasrif farqa bainan nas, maka tidak akan bisa diketahui perbedaan antara manusia. Walam yata mayyazil khabisu minat thayyib, dan tidak bisa dibedakan antara yang jelek dengan yang baik, waradiyu minal jayyid, dan yang buruk daripada yang baik. Artinya begini,
Kalau manusia sudah meninggal, ya, disiksa atau ditanya di kuburan oleh malaikat sebagaimana yang kita jelaskan minggu lalu. Nah, pertanyaannya kenapa manusia yang ada di sekitarnya yang masih hidup di bumi itu tidak mengetahui hal tersebut, tidak mengetahui tentang peristiwa tersebut secara pasti? Jawabannya kenapa? Karena itu memang dijadikan sebagai ujian, imtihanan lahum. Karena dijadikan ujian bagi manusia yang masih hidup, sehingga nanti akan menjadi lebih jelas. Lihat haroman yu'minu bil ghaib, siapa saja yang akan beriman tentang hal tersebut, hal yang gaib tersebut, dan siapa yang masih ragu terhadap hal yang gaib tersebut. Sehingga nanti kalau orang yang beriman berarti ya termasuk mukmin. Yaitu seperti di Al-Baqarah yang pertama itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa razaqnahum ila akhirih itu. Nah, ini memang dijadikan ujian. Jadi sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita bagi penerus penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah atau kelompok Nahdliyin meyakini tentang adanya siksa kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Kemudian soal yang keenam, hal lihadil mas'atati misalun yuqarribu lidhihni. Apakah ada permisalan, ya, ada soal yang mendekati hal tersebut sehingga kita mudah memahaminya? Naam, ya. Misalul dzalikan naimu, contoh yang seperti itu adalah orang yang tidur. Alladzi yura, yang dia ditunjukkan fi manami, dalam tidurnya, asya'a, tentang sesuatu, yusarru biha wa yuna'amu biha, yang dia itu menikmati tidurnya itu, misalkan mimpi indah, ya. Au asya'a yahzunu biha, atau mimpinya itu mimpi sedang sedih atau mimpi enggak enak begitu. Wa amu, atau sesuatu yang karena mimpinya enggak baik sehingga dia itu merasakan hal-hal yang menderita. Walladzi yakunu qa'idan di jambi musaidan. Tapi orang yang duduk di sampingnya itu menyaksikan. Lahu, pada orang yang duduk. La yadri, tapi tidak mengetahui bidzalika, tentang itu. Wala yasuru biha, dan tidak merasakan hal itu. Unalika wa takalima itu yusa'alu fi qabri wa yujibu wa yutna'amu wa yuta'amu. Ya, tentang yang ditanya di kuburnya menjawab, mengalami kenikmatan wa yuta'amu, atau menderita. La yadri bihi, dan tidak ada yang mengetahui, ahadun, salah satu, minal asyai, dari wala ya'lamu, dan tidak mengetahui. Kesimpulannya begini, apakah ada suatu contoh atau permisalan yang ini bisa mendekatkan kita pada pemahaman tentang orang yang masih hidup di dunia tidak mengetahui tentang adanya pertanyaan, siksa, dan kenikmatan di kubur? Nah, ini jawabannya di sini dicontohkan adalah dengan orang yang tidur. Kita misalkan duduk di sampingnya orang yang tidur, kita melihat ada orang yang tidur, padahal orang yang tidur itu bermimpi misalkan sedang melakukan hal-hal yang enak, misalkan sedang makan enak, sedang menikmati hiburan yang disenanginya, sedang dijamu dengan makanan yang lezat, kemudian dia menikmatinya. Tapi dalam mimpinya orang yang tidur. Meskipun kita duduk di sampingnya, kita kan tidak mengetahui apa yang dialami oleh si orang yang mimpi tadi. Begitu juga dengan orang yang mimpi kalau dalam keadaannya sedih. Dia menderita dalam mimpinya itu, misalkan mimpi dikejar kucing, kemudian ditubruk kucing misalkan. Kemudian dia sampai menderita sakit, terjatuh. Tapi dalam mimpinya orang yang tidur tadi, meskipun kita duduk di sampingnya, kita kan nggak tahu apa yang diderita oleh si orang yang tidur tadi, an-naim tadi itu, an-naimu, orang yang tidur tadi itu. Nah, ini memberikan contoh bahwasanya meskipun kita di sampingnya, tapi kalau Allah tidak memberitahu kepada kita, ya kita tidak tahu. Tujuannya untuk apa? Untuk imtihanan, untuk ujian bagi kita. Kalau kita percaya dengan adanya hal itu, maka kita akan diantarkan oleh Allah mendapatkan kemudahan dalam menjawab pertanyaan nantinya di kuburan yang ditanya oleh dua malaikat itu. Malaikat yang dimaksud adalah Munkar dan Nakir. Semoga di soal jawab yang ke 456 ini mudah dipahami oleh anak-anak. Selanjutnya nanti silahkan untuk menambah pemahaman bagi anak-anak, silahkan menjawab beberapa pertanyaan yang akan kami munculkan di PPT. Jawabannya nanti silahkan di soal dan jawabnya ditulis di buku tulis, hasilnya nanti difotokan di grup. Ya, semoga nanti dengan adanya pertanyaan ini dan anak-anak mau menjawab dan membuka bukunya lagi, mengulang lagi atau matlaah lagi, menjadi lebih paham dengan apa yang kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.